Dalam hadis dikatakan kalau sudah Id, ya, maka Jumat itu menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah artinya menjadi khiyar, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jumatnya ya. Tapi kalau orang tidak Jumat tetap sholat duhur, karena tidak mungkin dihilangkan dua-duanya, kan gitu. Dan ini juga yang membuat Abu Hanifah rahimahullah berpegang pada hadis sahih ini, kalau sholat Id itu wajib. Kalau sholat Id itu diwajibkan. Beliau mengatakan ini wajib. Dikuatkan juga dengan hadis lain bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi SAW memerintahkan pada saat Id semuanya keluar hadir di lapangan, sampai orang tua, wanita yang berhalangan pun, walaupun mereka tidak sholat, untuk menghadiri dan mendengarkan khutbahnya. Berarti menandakan memang sholat Idnya wajib. Maka oleh karena itu bertemu dengan Jumat yang sifatnya juga insidental sama dengan sholat Id itu, maka gugur salah satunya, tetapi duhurnya nggak gugur gitu kan. Dan lebih kuat pendapat mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Embed Official. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas mengenai apakah setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha kemudian bertepatan pada hari Jumat. Nah, pertanyaannya yang paling sering ditanyakan oleh kaum muslimin, apakah kita sholat Jumat lagi atau kita sholat zuhur? Nah, di sini admin mengambil video dari potongan video Ustadz Abdul Somad, jawaban Ustadz Abdul Somad mengenai masalah ini. Dan di akhir video ada juga mengenai tentang bolehkah orang non-muslim berkorban. Maka kawan-kawan semua, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, juz 4 halaman 491. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, idza ittafaqa yaumu jumu'atin yaumu 'idin, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa hadara ahlul qura alladzina tulzimuhumul jumu'ata, penduduk negeri yang wajib sholat Jumat datang, hadir sholat Id. Libulughi nida'il baladi, karena panggilan untuk sholat itu sampai kepada mereka. Fasallau al-'ida, lalu mereka sholat Id pagi itu, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lam tasqut al-jumu'atu, maka kewajiban sholat Jumatnya tidak gugur. Maka paginya dia tetap sholat Id dan Jumatnya dia tetap sholat Jumat. Bila khilafin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. An ahlil baladi. Wa fil ahlil qura wajhani. Adapun bagi penduduk yang tempat dilaksanakannya sholat itu, dua pendapat. As-sahihul mansusu, pendapat yang sahih yang disebutkan secara teks mansus nas li Syafi'i fil pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al wal qadimu annaha tasqut, maka menurut pendapat qaul qadim tidak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat kedua, wal qadimu, pendapat yang qadim, annaha tasqutu, gugur, tak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat yang kedua, la tasqutu, tidak gugur, wajib sholat Jumat. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, tetap sholat Jumat. Adapun kalau ada ustadz, kiai, tuan guru yang berceramah, sudah sholat Id saja, nanti siangnya nggak sholat Jumat lagi, sholat zuhur saja. Itu pendapat mazhab Hambali. Berdasarkan hadis, faman sya'a falyujammi'. Siapa yang mau menggabungkan, gabungkanlah. Maksudnya, kalau dia sudah datang sholat Id, maka Jumat tadi tidak datang lagi. Karena pada zaman itu, orang yang jauh dari kota Madinah, orang gurun, orang badui, nggak mungkin dua kali datang ke Madinah. Kalau udah datang pagi aja, habis itu pulang nanti zuhur, nggak usah Jumat lagi. Tapi untuk kita di zaman sekarang, masjid banyak, khotib ada, kenapa tidak sholat Jumat? Maka saya dalam hal ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i.
Maka tetap sholat Jumat, hadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, bersilaturahim dan seterusnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad, ya, kebetulan di belakang masjid kami ada gereja. Gerejanya ngasih sapi. Terus, ya kami mau kurban, motongnya gimana? Apakah waktu menyembelih itu disebutkan Bismillahi Allahu Akbar dari? Sedangkan syarat beribadah itu kan pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal. Nah, sedangkan ini ada tetangga kawan kita di komplek non muslim ngasih sapi. Apakah kita tolak? Yang ada itu tolak bala. Enggak ada tolak sapi. Terus sapinya diterima sebagai hadiah, diterima oleh pengurus masjid panitia sebagai hadiah. Tapi saat penyembelihan disebutkan nama orang muslim. Nama siapa? Ya nama ketua panitia. Ketua, sekretaris, bendahara, pengurus semua namanya dipakai. Kalau ada yang komplain, kasih tahu sama dia. Mudah-mudahan tahun depan sampean ketua. Yang penting kan dagingnya dibagi. Kalau disebut nama non-muslim, maka kurbannya tidak sah. Tapi bahwa mereka memberi, itu terhitung sebagai hadiah. Apakah orang yang tidak Islam itu kalau memberi sesuatu dibalas Allah Ta'ala? Ya. Buka bab tentang wakaf. Boleh orang non-muslim memberi wakaf, memberi sodakoh. Jadi kalau ada misalnya kemari, lalu dia datang kasih 100 sak semen ke pengurus Masjid Al-Ikhlas, diterima atau tidak? Terima. Jangan dibilang tidak diterima. Kami mesti fit and proper test dulu. Dicek dulu. Ini hartanya dari mana? Ya diterima. Tapi bahwa itu menjadi amal di akhirat, syarat amal itu diterima, sebutkan dulu passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini Ustaz Somad ini sembarangan ngomong. Biasanya kalau minuman sudah datang, ini bisa 2 jam ceramahnya. Nah, apalagi ada teh manis. Sampai mana tadi hilang banyak. Mana dalilnya? Ketika Nabi mengirim surat ke Alexandria. Jadi waktu itu di dunia ini ada 2 paus. Satu paus yang ada di Vatikan, satu paus yang ada di Alexandria. Yang di Alexandria itu sampai sekarang masih ada. Saya waktu ke Mesir, ada paus Alexandria. Mereka tidak ikut yang di Vatikan. Yang dikirimi Nabi surat yang di Alexandria. Yang bawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibaca oleh paus. Namanya Jirjis. Nama mereka biasanya punya 2 nama. Nama asli dan nama itu Muqawqis. Dia baca surat Nabi. Dia lipat surat Nabi, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia letakkan di dalam kotak kayu. Begitulah dia memuliakan surat Nabi. Dan Hatib yang bawa surat itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah asal Banha. Asal artinya madu. Banha salah satu provinsi di Mesir. Memang produksi madunya bagus. Madunya asli. Cirinya dibawa pulang ke rumah, istri marah. Itu asli. Madunya dibawa ke Nabi, diminum oleh Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Makanya kalau ada bapak ibu yang dikasih madu sampai sekarang masih disimpan, ragu untuk minum, silakan minum. Atau kalau nggak mau, kasih ke saya. Yang kedua dikasih kain. Karena Mesir itu waktu itu produksi tekstil terbaik. Kain putihnya habis waktu. Hebat Masjid Al-Ikhlas. Kadang memang ustadz-ustadz ini ceramah nggak mengenal waktu. Itu pentingnya dikasih timer. Kalau sudah bunyi, habis waktu.
Tapi karena ini ustadz dari luar kota, maka ada kekhususan tambah. Nah, lalu kemudian kain putihnya disimpan dan dipakai oleh Nabi SAW. Nabi diberi hadiah yaitu bighal. Bighal ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, kendaraan. Kalau sekarang mungkin ya mobil dinas plat merah. Dipakai oleh Nabi SAW. Dikirim 2 perempuan. Bayangkan baiknya Paus Alexandria itu. Dikirim 2 orang perempuan, yang satu namanya Sirin. Lalu sahabat Nabi ada yang belum nikah, namanya Hasan bin Sabit, penyair. Kalau mau perang, Hasan ini yang baca syair. Hasan, kamu ambil Sirin menjadi istri kamu. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini ibu dari anak Nabi laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi, nama ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir. Ini dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Nah, jadi kalau ada yang ngasih sapi, ngasih macam-macam, terima saja. Sampai hari ini sudah ada yang ngasih. Berarti mereka belum dengar tausiahnya. Insya Allah nanti akan ada yang ngirim, insya Allah. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Ustaz Abdul Somad mengenai sholat Jumat pada waktu bertepatan dengan harinya bertepatan dengan sholat Idul Adha, dan jawaban Ustaz Abdul Somad mengenai bolehkah orang non muslim berkorban dan bolehkah kita menerima hadiah dari orang non muslim. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.